Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Witanto dari jurusan Akuntansi Syariah. Saya akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah dan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah akuntansi syariah. Menurut Amerika Institute of Auditor Public Accounting, yang merupakan badan sertifikasi akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi merupakan seni dalam pengidentifikasian, penggolongan, dan peringkasan dengan cara tertentu atas transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan yang menafsirkan hasil-hasil. Jadi, definisi dari akuntansi yaitu didefinisikan transaksi yang kemudian diikuti dengan aktivitas pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menciptakan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi syariah bisa juga dijabarkan dari kata yang demikian, yakni akuntansi dan syariah. Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasabah yang berasal dari kata hasabah. Hasabah, hisaban, yang berarti memperhitungkan, menimbangkan, atau menghisap. Sedangkan definisi dari syariah yaitu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai aktivitas pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep dasar akuntansi syariah. Konsep dasar akuntansi yaitu entitas atau yang dikenal dengan kesatuan bisnis merupakan lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi serta hukum yang terpisah dari pihak yang memiliki kepentingan atau pihak pemilik pribadi. Yang kedua, kesinambungan aktivitas-aktivitas yang dianggap akan berjalan terus-menerus. Yang ketiga, stabilitas daya beli unit moneter merupakan uang atau alat tukar yang penggunaannya harus tetap dan stabil. Bentuk uang yang mungkin saja digunakan dalam hal ini adalah yang berbahan dasar emas sehingga nilai uang tersebut dapat setara dengan benda. Yang keempat, periode akuntansi. Tujuan dari adanya akuntansi syariah adalah dapat digunakan dalam perhitungan zakat. Seperti yang Anda ketahui, zakat merupakan hal wajib yang harus dilakukan seorang ketika harta benda yang dimilikinya mencapai nisab dan haul. Periode akuntansi syariah akan mengikuti haul pada zakat yaitu 1 tahun dan perhitungannya akan dilakukan pada akhir tahun. Prinsip akuntansi syariah itu mempunyai 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan sebuah laporan keuangan akuntansi agar dapat mengungkapkan hal atau info penting sehingga membuat laporan tersebut jelas dan tidak disertai tidak menyesatkan. Tidak ada manipulasi ataupun kekurangan lainnya yang ditutup-tutupi. Landasan dari prinsip ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Prinsip yang kedua, prinsip konsisten. Prosedur yang telah disepakati dari awal serta dipergunakan, dianut, dan dilaksanakan dengan baik secara konsisten untuk waktu berkelanjutan. Yang ketiga, prinsip dasar aktual. Dalam prinsip ini, kas diakui pada saat terjadi. Misalnya saja ketika seorang ibu menginginkan membeli sesuatu namun ternyata lupa membawa uang, pihak penjual ternyata memperbolehkan ibu tersebut untuk membawa barang terlebih dahulu dengan catatan akan dibayar di kemudian hari. Maka dengan kondisi tersebut, uang ibu tersebut akan masuk ke dalam kas yang pada saat barang tersebut dibawa. 4. Prinsip nilai tukar yang berlaku. Harta, modal, hutang, laba, dan hal-hal yang lainnya yang ada pada laporan keuangan menggunakan nilai tukar uang yang sedang berlaku pada saat itu.
landasannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang terakhir, yang kelima, prinsip penandingan. Benda yang diakui dalam sebuah periode tentunya harus sama dengan pendapatan yang ada. Tujuannya untuk memberikan kesesuaian antara pengguna pelaporan keuangan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Aktiva dalam akuntansi konvensional terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal yang beredar. Sedangkan di konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang, cash, dan harta berupa barang, stok. Selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Yang kedua, dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya yang sama kedudukannya bukan tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, untuk sebagai sumber harga atau nilai. Yang ketiga, konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin sedangkan konsep syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga yang dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risikonya. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Yang keempat, konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika ada jual beli. Sedangkan konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum terjual. Kegunaan akuntansi bagi pihak internal. Yang pertama, menyusun rencana kerja yang baik untuk pelaksanaan kegiatan tahap berikutnya. Yang kedua, pengendalian berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik dapat dikontrol atau dinilai jalannya perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban setelah dilakukan pencatatan terhadap semua transaksi dan kejadian. Pada akhir periode disusun laporan keuangan untuk disampaikan pada pemilik atau pihak eksternal lainnya untuk mendapatkan penilaian. Kegunaan akuntansi bagi pihak eksternal. Akuntansi digunakan sebagai alat bentuk untuk mengambil keputusan ekonomi bagi pihak yang memerlukan.